Om Swastiastu, Semeton hebat. Kembali lagi bersama Dubali 1. Di sini saya sudah didampingi oleh Anak Agung Aji Mangkutirte. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai arah mata angin dalam bahasa Bali. Gong Aji, bagaimana kabarnya? Baik. Sudah lama kita tidak berbincang-bincang seperti ini, Gong Aji. Betul ya. Di kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Gong Aji, bagaimana makna arah mata angin dalam bahasa Bali, Gong Aji? Baik, saya akan sedikit jelaskan mengenai arah mata angin di Bali. Yeah. Itu ada apa? Sebetulnya sama dengan secara nasional, itu ada utara, selatan, timur, dan barat. Kalau di Bali kita kenal itu dengan Kajo, Kelod, Kangin, Kauh. Yeah. Tetapi Kajo ya tidak sama dengan selatan. Kajo tidak sama dengan utara. Nah, ini tidak identik dengan utara. Sedangkan selatan juga sama, tidak identik dengan Kelod, tidak selalu sama dengan Kelod. Nah, bagi kita yang di Bali Selatan, utara itu adalah Kajo. Bagi orang Bali Utara, Kelod itu justru dikatakan selatan itu justru dikatakan Kajo. Dan utara itu adalah selatan bagi orang Bali Utara. Berarti kebalikannya, kata Gong Aji. Ya betul. Itu hanya kebalikan dari tapi bukan sekadar kebalikan saja gitu. Karena dia mempunyai makna. Sumbu arah mata angin di Bali itu adalah di tengah. Di tengah itu adalah terbentang gunung ya. Gunung Batu Karo, kemudian sampai Gunung Agung ya. Gunung Batur itu di tengah-tengah Pulau Bali. Nah, sehingga di utara dari gunung tadi ya, itu akan menyebutkan bagi orang utara itu adalah bagi orang Buleleng itu adalah Kajo. Nah, selatannya itu adalah Kajo. Bagi orang Bali Selatan, utaranya itu adalah Kajo. Nah, karena Kajo itu diidentikan dengan gunung. Gunung itu. Nah, gunung ya, kalau kita bicara masalah gunung itu sudah bicara masalah ulu dan tebing. Nah, di gunung itu adalah di gunung itu adalah hulu, di selatan itu adalah tebing. Atau kita bisa juga katakan itu adalah kehidupan yang propan itu ada di selatan, kehidupan yang sakral itu adalah di utara. Itu karena gunung ya. Makanya orang Bali itu menyebutkan wong desa itu wong gunung, anak uli gunung. Nah, ini perkembangannya sangat statis ya, lambat berkembang orang gunung itu. Nah, sedangkan kalau selatan itu adalah perkembangannya sangat dinamis. Nah, sehingga selatan itu boleh dikatakan adalah kehidupan yang dinamis, yang di gunung itu adalah kehidupan yang statis ya. Nah, kalau kita bicara masalah sakral propan, gunung itu adalah sakral, yang selatan itu adalah propan. Artinya kalau kita membuat satu bangunan, baik itu bangunan perumahan, pariangan, atau pelajaran atau sanggah itu ya itu menuju ke arah gunung atau utara. Berarti berpatokan dengan gunung, gitu Gong Aji. Ya betul, berpatokan dengan gunung. Nah, sedangkan kalau kita lihat sekarang ada lagi Kangin Kauh. Nah, itu Kangin itu adalah simbol matahari terbit terang. Ya, itu terang. Kemudian barat itu adalah matahari terbit identik dengan kegelapan. Nah, itu dari timur ya, itu dari Purwo sampai Pascat. Nah, itu perjalanan matahari dari timur sampai ke utara, sampai ke barat ya. Setelah di barat tenggelam atau terbenam, matahari itu terbenam. Nah, itu menunjukkan ada suatu kegelapan. Nah, orang Bali memaknai Kajo, Kelod, Kangin, Kauh itu adalah sebagai siklus kehidupan. Dari timur kita baru lahir ya, kita harus belajar sampai betul-betul pascat, sampai betul-betul pintar. Nah, kemudian setelah kita pintar, kepintaran ini harus kita utarakan. Ya, diutarakan atau disebarluaskan
Kenapa kita menyebarluaskan pengetahuan? Supaya kita mendapatkan tempat di selatan atau daksina. Nah itu daksina. Nah, maka daksina itu adalah boleh dikatakan suatu penghasilan. Nah, kalau kita sudah belajar, sudah bisa, kita mengutarakan kemampuan kita, kemudian kita dapatlah rezeki di selatan. Nah ini, nah itu sebagai simbolisasi kehidupan orang Bali. Nah kemudian kalau kita lihat lagi timur dan barat, ya timur dan barat itu adalah suatu kehidupan masyarakat Bali yang mungkin masyarakat Bali itu adalah sangat guyup sekali, kekeluargaannya sangat tinggi. Pada saat waktu-waktu luang dia akan ngobrol. Nah, kalau ditanya apa tuh satuan, pasti ngomongnya kangen kau. Ya, biasanya seperti itu. Iya, seperti kangen kau. Nah, apa itu kangen kau? Itu yang dibicarakan itu tidak ada pangkal ujungnya, tidak ada ujung pangkalnya. Ya, pokoknya kangen kau lah. Itu tidak ada basa-basi lebih, tapi serius gitu. Tapi serius, basa-basi tapi serius. Tapi tidak ada sesuatu yang ingin dicapai atau dicari. Hanya sekedar ngobrol-ngobrol untuk menunjukkan satu keguyuban saja. Untuk menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan, iya. Nah itulah. Kemudian kalau kita bicara utara selatan, timur barat itu ada lagi yang dipakai patokan di dalam kehidupan masyarakat Bali itu adalah hulu dan teben. Hulu itu adalah utara, teben itu adalah selatan. Nah, atau kalau hulunya itu di timur, hulu itu di timur, teben itu adalah di barat. Nah ini itu menjadi istilahnya itu dalam utama Madya Nista. Nah, di tengah itu adalah Madya, yang di teben itu adalah Nista. Nah itu, ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan masyarakat Bali juga, terutama dalam penentuan di dalam tidur umpamanya. Nah, tidur orang Bali tidak mau tidurnya ke teben, pasti ke luan. Nah, luan itu bisa timur, bisa utara. Nah, kenapa kok tidur keluar? Nah, itu ada sastra yang menyebutkan, banyak sastra yang menyebutkan. Kalau kita tidur menghadap ke timur, itu akan panjang umur. Oh, berarti ada efek sampingnya. Iya, itu berdasarkan sastra di Bali. Dan kita harus percaya itu, ya. Itu kita harus percaya itu. Banyak kalau tidur kepala kita keluar ke timur, kita akan banyak rezeki gitu ya. Kalau tidur ke teben ke barat, tebennya di barat, itu akan kehilangan cinta, bahkan dibenci sama tetangga, sama keluarga, sama teman-teman. Nah itu juga kalau kita tidur ke luan di utara, nah itu akan panjang umur. Itu kan panjang umur. Kemudian kalau kita tidur ke teben, menghadap kepala kita ke teben ke selatan, nah itu akan pendek umur dan mengakibatkan duka. Nah itulah makna dari arah mata angin di Bali, tidak hanya sekedar utara selatan, ya sama dengan kajo kelon, tetapi kajo dan kelonnya ini ada dimaknai ya sangat luas sekali oleh masyarakat Bali. Ya termasuk di dalamnya itu adalah menentukan arah kehidupan budaya masyarakat Bali. Nah mungkin itu dulu, ada yang lain lagi. Berarti di Bali ini tidak terlepas dari arah mata angin, kata Ngaji. Ya karena arah mata angin itu sebagai kiblat, ya, sebagai kiblat, sebagai petunjuk untuk menentukan tata ruang Bali. Nah, kemana kita harus membangun, di mana kita harus membangun dapur umpamanya, di mana kita harus membangun gedong, di mana kita harus membangun periangan. Nah, itu ada tatanannya. Banyak kalau kita melihat pembangunan rumah gitu ya. Nah, itu ada, makanya ada balai dajo, balai dangin, balai dao, dapur, di selatan. Nah itu adalah satu tata ruang yang memang diyakini oleh masyarakat Bali itu ya arah mata angin itu sangat menentukan sekali. Tidak mungkin orang membuat gedong itu di
selatan, walaupun tempatnya ada gitu, tidak mungkin gitu. Pasti dia adalah di utara lah, karena ini memberikan makna tersendiri dalam kehidupan di masyarakat Bali itu sendiri. Nah, selain itu Gong Haji, di Bali kan berpatokan dengan gunung dan laut. Mengapa sih di Bali itu berpatokan kalau utaranya itu gunung dan selatan itu laut gitu, Haji? Kenapa? Ya, karena di Bali ya, dalam seperti yang saya sampaikan tadi, itu sangat menentukan sekali tata ruang Bali dan aktivitas orang Bali. Nah, kenapa harus ke gunung, kenapa harus ke Segara? Ya. Nah, mungkin kita sering mendengar di dalam satu upacara itu ada Nyegara Gunung. Nah, itu kan Nyegara Gunung, kalau ke Segara ya ke selatan. Ya. Kalau ke gunung ya ke utara kan. Nah, itu konsep Nyegara Gunung. Nah, itu untuk menentukan juga mencari tempat yang suci dan mencari tempat yang profan. Itu Nyegara Gunung. Nah, itu kemudian selain gunung itu ya, gunung itu adalah suatu tempat yang disucikan. Tempat yang sangat disucikan, sehingga perkembangannya itu sangat lambat sekali. Nah, kalau di gunung itu perkembangannya lambat. Nah, sedangkan seperti ya istilah orang kebanyakan di Bali itu wong gunung, itu wong desa. Orang desa itu perkembangannya sangat lambat. Beda dengan selatan. Ya, sehingga selatan itu kehidupan yang dinamis. Nah, kehidupan yang dinamis ini adalah suatu kehidupan yang dipicu oleh suatu kondisi dan keadaan sehingga kemajuannya itu lebih cepat. Itu. Nah, mungkin itu sebabnya saya juga tidak tahu ya, apakah itu yang menyebabkan yang dulunya ibu kota provinsi Bali itu adalah di Bali Utara, ya, dipindahkan ke selatan ke Denpasar, apa itu ada hubungannya ya, saya tidak tahu. Yang jelas ya, dengan di selatan ini kan perkembangan sangat dinamis sekali. Sangat pesat gitu. Sangat pesat ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita lagi bicara masalah utara, itu adalah gunung, ya, Kaje itu adalah gunung. Gunung itu adalah seperti yang saya simpulkan tadi, itu adalah tempat yang disakralkan, sangat suci. Ya, sehingga memang harus betul-betul gunung itu dipelihara. Ya, dipelihara karena gunung itu yang memelihara alam kita. Banyak harus ada tumbuh-tumbuhan, hutan, itu ya harus betul lestari. Kalau itu sampai dirusak gunung itu ya semuanya akan tercemar. Tidak ada suatu kehidupan yang bagus di alam Bali. Berarti pusatnya tuh di gunung gitu kan? Pusat, ya, bisa pusat dikatakan kehidupan itu ya memang di Bali ya, memang harus betul-betul suci ya. Jangan sampai tercemar oleh lingkungan kekinian. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita bicara lagi gunung itu ya, utara atau timur, selatan, barat, itu tidak hanya dimaknai sebagai arah mata angin saja. Tidak dimaknai sebagai ulu teben saja, tetapi juga merupakan, kita diyakini sebagai arah mata angin yang menentukan kehidupan yang dijaga oleh para dewa. Apanya di utara, Batara Wisnu, kemudian di timur Iswara, di selatan adalah Brahma, di barat itulah Mahadewa. Nah, itu yang alam Bali ini betul-betul, atau dunia ini betul-betul diarah secara mata angin Bali itu ada dewanya. Itu baik yang memelihara, yang menciptakan. Nah, itu ada dewa-dewa yang menjaga. Nah, inilah hebatnya mata angin di Bali, utara, timur, selatan, barat, itu tidak hanya sekedar dimaknai sebagai kehidupan budaya, tetapi juga dimaknai sebagai stana daripada para dewa itu sendiri. Iya. Baik, itulah tadi sedikit bincang-bincang dari kami tentang arah mata angin dalam bahasa Bali. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Gong Haji atas pengetahuannya. Semoga video ini bermanfaat bagi semeton semuanya. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.